Ini saya bilang sama dia, saya orang Madura, Pakong Pamekasan. Saya bilang sama dia, mungkin seumur saya ada belajar tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Marilah kita cari, ya, di dalamnya ada isi apa. Walaupun kita tak hafal semuanya, tapi cari ada kebenaran di dalam, ya. Dulunya saya belajar apa itu? Al-Quran selalu hatam, tapi tak tahu maksudnya, ya, tak tahu maksudnya. Tapi apabila saya baca Alkitab, baca terus masuk dalam pikiran saya itu. Saya orang Madura asli, saya tak tipu, saya orang Madura asli, ya. Memang susah. Kalau kita itu saya gemetar saya karena kamu terima saya. Nggak apa-apa, santai saja, Pak. Santai saja. Ya teman-teman, itu tadi merupakan cuplikan video dari seorang murtadin asal Madura ini. Dan bagaimana kesaksian selengkapnya, mari kita sama-sama saksikan. Dan kita melihat bagaimana keputusan yang luar biasa yang ia ambil ketika dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini merupakan suatu keputusan yang luar biasa. Dan ia rela dijauhkan oleh keluarganya. Dan mari kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Tuhan Yesus memberkati. Kamar saya datang lagi dari Madura. Silakan, asli Madura. Nyalakan kamera dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata seorang perempuan. Mbak asli Madura dari mana, Mbak? Kalau saya tak tukar nama, kamu tak pernah terima saya punya request. Tukar nama maksudnya bagaimana ini? Tukar nama maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, suami saya mau bilang hai. Assalamualaikum. Oh, Mbak dari mana, Mbak? Saya dari Madura, puji Tuhan. Ini dari Pakistan, puji Tuhan juga, yuk. Kok puji Tuhan, memangnya Mbak ini Muslim atau Kristen? Loh, kan saya sudah bilang puji Tuhan. Saya sudah puji Tuhan. Berarti sudah meninggalkan agama Islam. Haleluya. Coba kita serius dulu nih. Coba Mbak, saya mau tanya serius dulu. Mbak ini asli Madura sesuai nama atau hanya nama-nama saja? Enggak, saya orang Madura. Orang Madura. Coba sapa dulu orang-orang Madura dengan bahasa Madura coba. Mana orang Madura? Banyak yang nonton. Coba sapa-sapa dulu. Halo Tretan Setejen, Neng Madura. Kawan dari mana itu? Terus lanjut dong. Lanjut dulu. Tenang, jangan ngomong sama suami dulu, nanti terganggu terus. Ditanya suaminya, tenang. Coba sapa dalam bahasa Madura sekitar 30 detik, coba. Oke, salam Madura, Tretan Seteje, engkau dari Pakong, Pamekasan. Puji Tuhan, engkau lemare selamat. Mayuk tan Tretan, sebeda Madura, careh kapendren. Ya, dalam nama Yesus. Montro tawa mungkin seumur na engko mon bisa ya lambe kan ke sekolah madrasah pernah acer kitab Taurat, Zabur dan Injil. Aduh, gemetar saya sayang karena kamu. Coba diartikan dulu Mbak. Gimana artinya itu apa Mbak? Artinya. Ini saya bilang sama dia, saya orang Madura. Pakong Pamekasan. Saya bilang sama dia, mungkin seumur saya ada belajar tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil. Marilah kita cari, ya, di dalamnya ada isi apa. Walaupun kita tak hafal semuanya, tapi cari ada kebenaran di dalam, ya. Dulunya saya belajar apa itu? Al-Quran selalu hatam,
tapi tak tahu maksudnya, ya, tak tahu maksudnya. Tapi apabila saya baca Alkitab, baca terus masuk dalam pikiran saya itu. Saya orang Madura asli, saya tak tipu, saya orang Madura asli, ya. Memang susah kalau kita itu saya gemetar sayang karena kamu terima saya. Nggak apa-apa, santai saja, Pak. Santai saja. Puji Tuhan sayang, dulunya itu saya sukanya sayang karena saya selalu di sini itu Hani, my dear, ya, selalu saya biasa. Kamu tahu sendiri saya punya profil. Puji Tuhan, walaupun kita itu dijauhkan saudara ataupun kawan-kawan, ya, banyak orang yang menghina apabila kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan takut, walaupun kita kehilangan saudara, dibenci, betul nggak? Betul. Puji Tuhan, karena kita ini apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus memang berat, semuanya memang berat. Ajarannya itu memang berat, ya, tapi bersih, clear, oke? Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan kita yang kotor-kotor, ya. Di dalam Bible itu ataupun di dalam Alkitab, ya, mengajarkan kita yang bagus untuk kita, ya. Lagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku kita ini lahir di dalam dunia ini, kita lahir dalam dosa. Walaupun orang tua kita kawin, ada buku nikah, tapi kita itu lahir dalam dosa. Karena siapa? Karena Adam dan Hawa. Marilah saudara-saudari yang ada di Madura, karena kita itu betul-betul sudah kegelapan, ya. Karena itu ikut dengan ajaran-ajaran ustadz-ustadz, ya, dengan ulama-ulama itu, karena kita itu diisikan hari-hari, nggak pernah mencari, ya. Marilah kita mencari kebenaran, ya, keselamatan, ya. Karena apa? Adik, dulu saya yang belajar itu diajarkan kalau saya berbuat dosa, itu bila kita itu masuk neraka, ya. Dulu yang saya belajar ini, yang saya mendengar, ya. Kalau saya buat dosa, ustadz saya boleh ambil dari surga, mak, bapak, ataupun kiai. Tapi apabila saya percaya kepada Yesus, tiada seorang pun yang bisa menolong saya kalau saya masuk ke dalam neraka. Betul, ini nggak tipu. Karena apa? Mereka pun berdosa. Bagaimana mereka mau angkis saya? Lagi, bagaimana mereka itu mau angkat saya dari neraka? Sedangkan jalannya mau pergi surga itu kayak rambut, ya. Bagaimana mereka mau jalan pergi ke neraka? Susah kan? So marilah kita cari kebenaran, ya. Puji Tuhan, adik, saya betul-betul dari Madura, saya bukan tipu, saya dari Ya, Madura. sudah berbahasa Madura tadi sudah. Iya, saya memang lahir Islam. Sebenarnya saya tak tahu apa-apa, Dik. Puji Tuhan, Tuhan itu memang pilih saya waktu saya di kandungan ibu saya. Saya bukan pilih Tuhan. Tuhan yang pilih sama saya. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang pilih saya. Karena Dia yang menyelamatkan saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, Dik, saya betul-betul saya selamat. Ya. Jadi Ya, kami ucapkan selamat, Kak, karena sudah berpindah dari alam gelap, sudah berpindah dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Puji Tuhan. Tinggal Amin. semoga kami berharap semoga Kak Asli Madura menjadi duta atau utusan Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kaum sesama suku, ya, menyampaikan seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih, setahu Kak Asli Madura ini, banyak nggak orang-orang Madura yang sudah pindah dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau di tempat saya belum lagi, karena adik sendiri tahu di Madura itu tempatnya sangat ketat juga. Saya sekarang pun banyak orang yang mau gini-gini, ya, kamu sendiri tahu, ya. Ya. Tapi kalau daerah Sumeneb itu
tak jauh dari rumah saya, satu pasar dengan saya. Di sana itu banyak orang yang bertaubat. Di Bangkalan itu sebelah saya juga, karena saya di Pamekasan ya, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan. Bangkalan dengan Sumeneb ini sudah banyak orang bertaubat. Banyak orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi di tempat saya selalu berdoa ya. Tapi ini Tuhan punya kerja, bukan saya punya kerja. Saya cuma berdoa, saya minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mau memilih mereka, kalau Tuhan itu mau selamatkan mereka, mereka akan selamat satu hari nanti. Betul enggak? Betul, betul. Ya. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja, berseru kepada mereka kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Begitu ya. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Tapi by the way, anyway Baswe ini, apakah masih di Pulau Madura sekarang ini atau lagi merantau atau bagaimana? Puji Tuhan, sebenarnya itu semua Tuhan yang atur, memilih semuanya. Tuhan Yesus itu sudah angkat ke sini tempat yang paling Tuhan memberkati, ada di USA. Puji Tuhan, Oh. dengan anak, dengan suami. Ya, Oh. ya. Berarti Kak Asli Madura ini dari Amerika juga? Saya orang Madura, sayang. Suami orang Pakistan. Sekarang Tapi sekarang sudah penduduk tetap di sini. Di? Di USA. Oke, mantap, mantap. Puji Tuhan, sayang. Betapa besarnya Tuhan Yesus itu. Kakaknya ini lahir di Madura. Dulunya itu ya tak mempunyai siapa-siapa. Tuhan pun saya tak mempunyai. Hanya sembahyang hari-hari. Tapi untuk ngomong-ngomong meninggikan muka 3 kali. Ini lagi pulang kampung atau lagi gimana? Nggak ada, sayang, nggak pernah pulang kampung. Nggak boleh pulang kampung. Tak boleh pulang kampung. Amerika tapi saya boleh pergi Pakistan. Puji Tuhan lah, sayang, nggak mau balik kampung. Tuhan sudah memberikan tempat. Kamu duduk di sini, jangan pergi kemana-mana. Bekerja. Oke, boleh tak suami saya yang mau cerita sama kamu? Karena dia pun lahir dari Islam. Ya teman-teman, ada satu renungan yang saya mau bagikan kepada teman-teman, bahwa dalam pencarian manusia akan keselamatan, banyak orang berharap pada perbuatan baik, kesalehan, ritual agama, atau bahkan warisan iman keluarga. Namun firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan hanya melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini menegaskan satu kebenaran mutlak. Yesus bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan keselamatan. Dunia mungkin menawarkan banyak jalan menuju kedamaian, tetapi hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan bukan tentang seberapa baik kita di hadapan manusia, tetapi tentang siapa yang kita percayai di hadapan Allah. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, dan tidak ada perbuatan baik yang mampu menebus dosa tersebut. Hanya darah Yesus yang tercurah di kayu salib yang sanggup menyucikan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengajak kita untuk merenung di manakah kita meletakkan pengharapan keselamatan kita. Bahwa perbuatan baik kita atau usaha manusia tidak akan memberikan kita keselamatan. Hanya iman yang teguh kepadanya, yaitu melalui Yesus Kristus, yang memberi kepastian hidup yang kekal bagi kita. Maka oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.